Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Civa Diladinian, NPM 2037005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2012, perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Pada waktu yang hampir bersamaan, terbitlah dua buku. Yang pertama ditulis oleh William McDougall dari London yang berjudul Introduction to Social Psychology. Menurut McDougall, faktor personal sangat penting dalam mempengaruhi perilaku manusia. Ada puluhan insting yang mempengaruhi perilaku manusia ini. Contohnya, mengapa manusia berperang? Karena manusia memiliki insting berkelahi. Selanjutnya, buku kedua ini ditulis oleh Edward Ross dengan judul Social Psychology. Buku ini terbit di New York dan sangat dikenal saat muncul ideologi behaviorisme. Menurut Ross, faktor sosial dan situasional membentuk perilaku manusia. Misalnya, kamu adalah orang yang sangat tertutup dan pendiam di rumah, tetapi saat di sekolah, kamu menjadi sangat terbuka dan ceria. Manusia dalam menentukan tindakannya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah sesuatu atau aspek yang melekat pada diri seorang individu yang mempengaruhi perilakunya. Faktor personal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor biologis. Wilson berpendapat bahwa perilaku sosial manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia. Program ini disebut dengan istilah epigenetic role. Di sisi lain, insting dalam faktor biologis menentukan gerakan seseorang untuk mengadakan tindakan tertentu, seperti memberi makan pada anak, merawat anak, dan perilaku agresif adalah contoh-contoh adanya insting. Faktor sosio-psikologis. Komunikasi tersebut menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, terdapat bentuk interaksi, ekspresi, dan pengaruh. Kedua ranah tradisi komunikasi, baik sibernetika dan sosiopsikologi, memahamkan tentang proses pengolahan informasi oleh individu beserta kaitannya dengan berbagai sistem di luar dirinya. Faktor sosiopsikologis dibagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif. Motif dapat diartikan sebagai keinginan yang bersumber dari diri manusia. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Komponen kognitif. Pada kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Orang yang berpengalaman dalam bidang kesehatan tidak percaya pada dukun, tetapi orang awam, karena ada kepentingan untuk sembuh, percaya saja pada apapun yang diucapkan oleh seorang dukun. Komponen konatif. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berlainan dalam menanggapi stimuli tertentu. Kebiasaan inilah yang memberikan pola perilaku yang dapat diramalkan. Kemauan erat sekali dengan tindakan, yakni ia merupakan hasil dari keinginan untuk mencapai tujuan. Kemauan dipengaruhi oleh kecerdasan, energi yang diperlukan, dan pengalaman. Faktor situasional adalah faktor situasi yang bersifat sementara di dalam aktivitas yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Di dalam faktor situasional ini terdapat beberapa faktor lagi. Yang pertama, ada faktor ekologis. Alam dipercaya mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Bahkan, banyak orang yang menghubungkan sinar matahari di pagi hari dengan kemalasan penduduk Indonesia. Selanjutnya, ada faktor temporal. Waktu juga berpengaruh pada perilaku manusia. Misalnya, pada saat kuliah di pagi hari, maka kita masih dalam keadaan fresh dan semangat.
Psikososial, anggapan kita tentang penilaian lingkungan manusia yang memuaskan atau mengecewakan kita akan sangat berpengaruh pada perilaku kita dalam lingkungan itu sendiri. Faktor rancangan dan arsitektural. Tatanan ruangan juga mempengaruhi pola perilaku yang terjadi. Misalnya, seseorang yang bersikap sopan dan menjaga perilaku ketika berada di dalam gedung DPR daripada ketika ia berada di dalam rumahnya sendiri. Teknologi, revolusi teknologi juga berpengaruh dalam merubah perilaku manusia. Yang terakhir, ada suasana perilaku. Tempat di mana seseorang berada juga mempengaruhi manusia untuk berperilaku. Misalnya, ketika seseorang berteriak, tidak akan sama teriakannya pada saat ia berada di masjid atau di dalam gedung. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.